temen tet ini tuh, dia energinya negatif banget cuy. Iya ya, salah gue ya. Udah dijauhin aja masih bisa kayak gitu. Hai everyone, welcome back to my channel. Asik, hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godad. Di video ini gue mau curhat nih. Kalau selama ini teman-teman menantikan video curhat time dimana gue bacain curhat teman-teman. Sekarang 2023 ada segmen baru yaitu Hai Bestie, gue mau curhat. Jadi sambil make upan sambil curhat. Dan tema makeup kali ini karena menjelang Valentine, so gue mau pakai yang pinky winky. Dan tema curhatnya adalah tentang tipe teman toksik. Tipe teman toksik ini bukan yang kelihatan, Yang nusuk lo dari belakang, yang ngomongin lo dari belakang. Bukan. tapi ini tipe teman yang selalu ada nih buat lo ya. Tempat lo berkeluh kesah, tempat lo curhat. Tapi kalau lo pengen cerita tentang kebahagiaan lo, Dia langsung pahit tuh hidupnya. langsung tuh nggak enak energinya. Gimana caranya dia akan bikin lo ngerasa bersalah karena lo udah bahagia. Pinisirin. Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Gini guys, kalau selama ini lo ngerasa yang namanya teman toksik tuh adalah teman yang suka ngehianatin lo, Terus suka ngambil pacar lo, ngejelek-jelekin lo di luar. ada lagi teman-teman toksik yang kelihatannya tuh sebenarnya baik, emang baik tapi toksik buat mental health lo. Temen tet ini tuh dia energinya negatif banget cuy, terutama saat lo lagi cerita tentang kebahagiaan. Oke. Kalau ini gue pengen ngajak lo sejenak untuk berpikir. Nih, tipe temen yang sebenarnya iri hati ini aslinya dia tuh insecure. Kenapa? Gue nggak tahu permasalahannya apa, insecure-nya kenapa. Tapi yang jelas dia tuh nggak mencoba untuk mengobati insecure-nya dia, tapi justru bikin kalau dia ada di dekat lo, energinya tuh negatif banget. Ketika lo abis selesai temenan sama dia, ngobrol sama dia, kayak lo capek banget karena semua yang keluar dari mulutnya tuh kayak negatif aja. Mungkin selama ini kayak lo tuh nggak sadar ya, dia tuh sebenarnya Toxic friend. mungkin lo akan sadar setelah 4 jam ketemu atau 4 hari, 4 bulan atau bahkan kayak 4 tahun gitu setelah lo temenan sama dia, kayak lo baru sadar. anjir ngapain gue selama ini ngabisin waktu sama dia, ternyata dia tuh toxic banget anjir. Mungkin ya di awal lo kayak ngerasa Nggak mungkin, dia tuh baik banget sama gue. Bahkan setiap gue susah, setiap gue ngerasa sedih, dia selalu ada buat gue. Tapi ketika lo lagi seneng, lo pengen bagi keceriaan lo, dia langsung berubah tuh. langsung kayak bete. Ngebikin lo tuh ngerasa bersalah. Kalau zaman dulu tuh ya, orang-orang selalu bilang kayak temen tuh nggak boleh pilih-pilih dong, jangan sombong jadi orang. Oke, gue paham. Tapi zaman sekarang harus pilih-pilih sayang. Kalau nggak, lo tiap bulan bisa ke psikolog cuy. Gini deh, lo bisa berteman dengan siapa aja, tapi untuk sahabat lo harus pilih-pilih ya Shay. Tahu kenapa? Karena circle lo yang sekarang itu menentukan jati diri lo di beberapa tahun ke depan. Future lo lah ditentukan oleh circle yang ada di sekitar lo. Bahkan ya, orang-orang yang ngelihat lo itu akan ngejudge lo dari circle pertemanan lo. Tau gak sih? Kayak lo temenan sama orang yang suka selingkuh. Ya wajar kalau banyak orang jadi nilai lo, ya lo pasti bakal selingkuh juga ya. Ya teman lo suka selingkuh. Gini deh, gini. Menurut gue ya, cara mudah untuk mengetahui lo tuh ada di circle pertemanan yang tepat atau enggak tuh gampang banget. Nih caranya ya, lo bayangin kalau anak lo nanti, misalnya lo punya anak atau lo punya orang yang lo sayangin, terus memiliki circle pertemanan yang lo punya saat ini. Apakah lo happy atau lo lebih khawatir daripada bahagia? Nah, udah tahu kan jawabannya tuh kayak apa? Circle pertemanan tuh menurut gue kayak 5-10 orang terdekat yang paling lo sering ajak ngobrol atau lo ajak ketemuan atau curhat. Nah, tuh Kira-kira lo happy nggak kalau punya anak terus punya teman-teman kayak teman-teman yang lo punya saat ini? balik lagi ngomongin tentang temen yang insecure. Ini tuh bukan ngomongin orang yang nggak percaya diri ya sama badannya atau sama ekonominya atau sama karirnya, tapi ini lebih kepada akar permasalahan yang tidak pernah selesai. Mungkin dia punya kepahitan zaman dulu, punya kayak gut atau punya kayak benci, rasa kesal sama orang tuanya atau apalah itu yang tidak pernah diobatin. Oke, maksud gue tuh tidak pernah ke psikolog, tidak pernah cerita, dipendam aja gitu dan ngerasa gue baik-baik aja. Oke, kita paham ya, bukan masalah penampilan. Permasalahan
kesalahannya orang-orang kayak gini tuh nggak sadar kalau mereka tuh sebenarnya butuh pertolongan. Dia tuh ngerasa Apa yang gue lakuin bener-bener aja. ibaratnya ya, kebahagiaan orang kan memang beda-beda. Tugas mereka adalah menjatuhkan mentalnya. Gitu deh kira-kira ya guys ya. Kalau ini prinsip gue tidak harus berteman dengan siapapun. Gak harus banyak teman-teman yang ngikutin gue zaman dulu sampai sekarang pasti tahu teman gue cuma itu doang. Lu lagi. Nggak perlu banyak beb. Justru gue melihat orang-orang yang circle pertemanannya sangat banyak, kemungkinan dia orang yang paling sering makan hati, tau gak sih? Intinya dari orang ini itu akan selalu berkata sama lo, gue tuh pengen yang Terbaik buat lo, I want just the best for you, but bohong, tau gak sih? Mereka nggak senang kalau lo mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang dia punya. Dia tuh ya prinsipnya pengen banget lo gagal. supaya apa? Supaya dia tuh kelihatannya jauh lebih baik daripada lo. Makanya secara nggak sadar ya, dia tuh suka banget mempermalukan lo di muka umum. Kayak misalkan lo lagi sama teman-teman lo, terus lo punya lipstick baru, warnanya lebih menggoda daripada lipstick dia akan sengaja tuh bilang, Lipstick lo tuh norak banget deh, warnanya apaan banget sih? Kayak merah gitu, nggak banget lagi, say. atau misalkan lo punya gaya baru nih ya, dia akan bilang, Kayak lo nggak cocok deh pakai warna yang kayak gitu, kayak nggak banget aja, kayak bukan lo aja gitu, kayak apaan banget sih? lo tuh dipermalukan di depan umum. Pokoknya mah ada aja gitu yang salah, selalu ada yang dikritik. Selama lo napas nih, kayaknya dia akan tahu kesalahan lo tuh apa aja, entah yang dibikin-bikin, kayak terlalu memperhatikan lo sampai dia tuh tahu lo napas berapa kali dalam sehari. Contoh paling ekstrimnya ya, dia akan ngerasa lo tuh feels bad aja. Pokoknya tiap ketemu dia lo akan ngerasa energi yang gak enak banget, kayaknya segala sesuatu tentang hidup lo tuh salah terus. Pada dasarnya dia tuh kan punya kepahitan, kayak luka batin, I don't know, gak enak tuh rasanya kan. Dia pengen lo ngerasain rasa sakit yang dia alamin selama ini, intinya gitu. Warnanya kece banget nih. By the way, ini gue lagi nyobain eyeshadownya Revlon, cocok juga ya warnanya. Nah, kalau lo dari tadi ya udah nontonin video gue, Terus kepikiran sama satu orang. trust your gut. Yes, pasti itu orangnya gitu. Kayak lo selama ini nggak ngerasa, tapi semenjak lo dengerin curhatan gue ini, lo berpikiran sama orang ini on and on terus-terusan. Berarti emang dia tuh orangnya. Semakin gue dewasa, gue tuh semakin punya pengalaman dan berpikir bahwa anyway ini gue masih pakai warna yang sama ya. Memiliki teman yang bisa diajak susah atau sedih bareng-bareng itu gampang banget, karena kemungkinannya cuma dua. Dia emang peduli sama lo atau dia pengen gosip. Jadi kalau lo cerita nih sama dia, udah cerita lo tuh bakal menyebar gitu kemana-mana. Tapi kalau lo punya temen yang diajak susah bisa, ketika lo cerita tentang kebahagiaan lo, dia ikutan bahagia. Nah itu, that's the true friend. Bukan malah bikin lo ngerasa bersalah karena lo mendapatkan kebahagiaan lo. Bentar, lo mesti lihat ya, ini perpaduan warna yang paling coklat sama yang orange ini cakep banget cuy. Bah, dia kayak nge-tone down warna merahnya biar nggak terlalu lebay. Tapi tetep ya, di ujungnya gue tambahin yang warna coklatnya. Contoh, bentar. Gue mau pakai eyeliner dulu. Nggak bisa nih gue sambil ngomong kalau lagi pakai eyeliner, Shay. Soalnya gue mau pakai tipis banget kan. Contoh konkretnya nih gampang banget. Dia akan panas tuh ya ketika lo sebenarnya nggak punya. Dia juga nggak punya, terus tiba-tiba lo punya nih, tapi dia belum punya. Nah ini nih paling sering banget kelihatan. Mata gue udah cakep banget. Kita lanjut contoh yang paling sering terjadi. Misal nih ya, lo sama-sama kuliah, sama-sama lagi skripsi deh. Sahabat lo nih. Lo udah selesai skripsi, tiba-tiba ya kan, dia belum nih. Lo mau sidang, terus lo bilang, gue lulus gitu kan, gue udah sidang, bla 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 bla. Terus dia kayak, dia berusaha banget menyembunyikan ketidaksukaannya, tapi lo keburu lihat, lo pasti lihat. Tapi kadang hati nurani tuh kayak, Enggak, dia tuh kan baik banget, dia tuh selalu ada, apalagi pas gue susah. lo lagi bahagia gitu ya, baru selesai skripsi, baru kelar tuh, terus dia kayak nggak seneng karena lo lebih daripada dia, sedangkan dia masih ngerjain skripsinya. Nah temen yang Baik tuh nggak kayak gitu, Say. Nah yang kayak gitu tuh, tetetet tuh. Tipe temen toksik, Beb. Atau misal ya, lo tuh berdua sama-sama jomblo.
Atau misal lo jomblo, dia jomblo, udah sama-sama sering berdua lah ya. Terus tiba-tiba lo punya pacar, dia nggak pacaran tuh sama gebetannya, masih PDKT lah atau jomblo aja gitu. pas dia tahu lo punya pacar, dia kayak nggak suka aja gitu. Mungkin dia akan terlihat pura-pura suka, tapi ada aja gitu yang Dipermasalahin sama dia. Ada aja gitu yang salah. kayak nyari-nyari kesalahan tentang pacar baru loh. Ini bentar-bentar gue lagi bikin I gosok atau bilang kalian nggak cocok. Ada aja gitu yang dipermasalahin sama tet ini. Terparahnya ya, kalau sampai lo masih belum sadar juga nih terparahnya, lo tuh pengen cerita sama dia tentang kabar baik apapun dari lo, tapi lo jadi mikir Dia kayaknya lagi bad mood deh, atau dia kayaknya dia nggak akan bisa terima deh kalau gue cerita ini sama dia. kayak sahabat sejati tuh gak akan kayak segitunya sampai lo harus memikirkan banget perasaannya gitu ya. Iya, gue tahu memikirkan perasaan orang itu baik, tapi ini rasanya tuh beda, ngerti gak sih? Kayak lo pengen cerita ke orang lain, fine, mereka kan happy gitu, lo akan bisa kan kelihatan perbedaannya. Lebih parahnya nih, tipe-tipe kayak gini tuh suka ngambekan. Jadi kayak misalkan lo ngasih tauin kalau lo habis engage atau lo habis diterima kerja, terus dia kayak Terus gue gimana? Gue nggak bisa deh main sama lo lagi. Terus kayak pundungan gemes aku tuh. dengan kayak gitu, dia kan bikin lo ngerasa bersalah ya karena lo cerita tentang kebahagiaan lo. Nah, itu tuh perasaan gak enak gitu kayak Gue salah ya? kalau cerita sama dia. Emang salah gue apa sih? Kalau gue cerita tentang kebahagiaan gue, Nggak ada yang salah dari lo. Temen lo ini yang secara tidak sadar adalah temen toksik. Nah, ini yang butuh dijauhin aja. Udah, mungkin kalau cut off kayaknya kesannya jahat gitu ya. Ya udah, tapi kurangin aja frekuensi untuk bertemu, dikurangin, untuk ngobrol dikurangin. Mungkin nanti dia akan sadar sendiri gitu. kok dia lama-lama jauh ya dari gue gitu. Dan biasanya nih kalau udah kayak gini, dia akan cerita versinya dia. Dia akan cerita, tau gak sih, dia tuh ya udah gak mau mainan lagi sama gue karena punya pacar baru. Atau dia tuh gak mau mainan lagi sama gue karena apalah alasan-alasan dia yang lainnya, yang akan bikin lo ngerasa kayak Iya ya, salah gue ya. Udah dijauhin aja masih bisa kayak gitu. zaman sekarang tuh ya, kayaknya emang benar gitu loh. Lebih gampang nyari temen yang bisa diajak susah, diajak sedih, diajak berpiluh kesah, dibandingin teman-teman yang bisa diajak seneng. Langka tau gak sih teman-teman yang bisa diajak senang tuh? Karena pada dasarnya ya, orang-orang yang insecure kayak gitu tuh, dia tuh punya kecenderungan iri hati, terutama sahabatnya lebih sukses daripada dia. Capek tuh gak sih sama orang yang apa-apa tuh dijadiin kompetisi? Kalau dari pengalaman gue pribadi, gue tuh udah pernah ketemu lah ya sama dua tipe temen yang kayak gini nih, yang tet-tet, tipe teman toksik, sama yang beneran tulus sayang sama lo, yang kalau ada kabar bahagia tuh dia ikutan seneng, bener-bener seneng banget, padahal dia belum tentu punya apa yang kita ceritain itu. Terakhir dari gue, trust your gut. Kalau lo berpikiran sama satu orang dari tadi sepanjang video ini, artinya ya memang dia. Jangan denial lagi, udah mulai sekarang jaga jarak aja. Oke guys, ini dia hasil make upnya. Gimana? Teman-teman pada suka? Kalau teman-teman suka dengan segmen ini, coba dong komen. Harus ngebahas tema apa lagi? Apakah gue akan ngebahas tema pertemanan lagi? Atau tema kisah cinta tentang mertua? Atau apa? Silahkan komen di bawah. Kalau lo belum subscribe channel ini, silahkan subscribe sekarang juga karena ada video baru setiap minggunya. Dan follow juga sosial media gue yang lain di Instagram @rachgodard dan TikTok @rachgodard25. Once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece. Bye bye.